Halo semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Di video yang kemarin gue udah ngebahas alur cerita Wrong'ten yang pertama. Nah, video kali ini gue akan ngebahas lanjutannya nih, Wrong'ten yang kedua. Film ini mendapat tanggapan positif loh daripada kritikus dan merupakan film yang diulas terbaik dalam serial ini guys. Kalau kalian penasaran dengan serial Wrong'ten ini, tekan tombol merah yang ada di bawah kanan video ini dan nyalakan notifikasinya, biar kalau gua upload video baru di channel ini kalian yang tahu duluan guys. Oke, nggak perlu lama-lama, udah siapin camilan cepulunya, kita mulai videonya. Tetap intro dulu. Film dibuka dengan adanya perempuan yang sedang mengemudi di West Virginia. Perempuan itu bernama Kimberly. Kimberly adalah seorang presenter reality show. Dia sedang mencari tempat acara reality show yang akan disyuting. Kimberly yang sedang tersesat karena di peta dan di jalan aslinya tidak sesuai. Akhirnya dia sok tempe alias sotoy dan memutuskan perjalanan yang dia pun gak tahu kemana. Saat dalam perjalanan, Kimberly yang sedang mematikan handphone nabrak orang yang lagi nyebrang. Si Kimberly takut nih orang ini jadi kenapa-napa, kan takut mati ya. Akhirnya dia turun dan nyamperin orang itu. Tapi saat Kimberly mau ngebantuin nih orang, tiba-tiba dicipok. Suwe, tahu-taunya tuh orang adalah mutan alo psikopat. Si Kimberly yang panik langsung kabur ke mobil, tapi ternyata satu psikopat lagi udah ada di belakang Kimberly dan langsung ditebas dah dari kepala sampai kaki. Lanjut ke scene berikutnya. Dibuka dengan acara reality show yang akan diselenggarakan di West Virginia. Acara dipimpin oleh mantan kolonel Amerika yang bernama Dale Murphy Reed, atau biar gampang gue sebut aja Dale. Dan ada 6 kontestan lainnya, yaitu Kimberly, tapi kan dia gak bisa ikut ya, kan udah jadi bahan mukbangnya para psikopat nih. Terus ada pemain skateboard amatiran namanya Johnny Lewis, atau gue panggil dia Jones, jomblo ngenes. Terus ada primadonanya nih, Elena, yang gue yakin cowok-cowok langsung salah fokus nih. Terus ada juga si Nina, anak indigo. Dan next ada si Jack, pemain football. Dan terakhir ada Amber, mantan tentara Amerika juga nih. Setelah 5 orang ini telah berkumpul, welcome to Acropolis. To the apocalypse. Setelah selesai briefing, semua sudah disiapkan kamera yang juga sudah on. Para kru juga sudah standby, tinggal tunggu si Kimberly yang belum datang-datang. Dan karena kelamaan nunggu si Kimberly, akhirnya Kimberly digantikan sama produser acara itu, yaitu namanya Mara Stone, yang dibujuk untuk ikut sama akang kameramen yang mungkin pacarnya si Mara. Dan acara pun dimulai. Kalau kalian yang masih pada bingung ini acara apa sih sampai bela-belain ke West Virginia, jadi gue jelasin sedikit intinya. Jadi para peserta itu harus bertahan hidup di dalam hutan liar kayak seperti orang-orang pedalaman dengan menghadapi mara bahaya seperti binatang-binatang buas. Boro-boro binatang buas yang ada para psikopat si manusia buas. Intinya mencari peserta yang bertahan sampai akhir, dan itulah pemenangnya dan mendapatkan hadiah nih sebesar $100.000 atau kalau dirupiahkan itu 1 miliar lah. Kira-kira teman-teman nonton Yuks, ada yang berminat gak? Lumayan loh hadiahnya. Permainan pun dimulai. John sama Amber, Elena sama Jack, Nina sama Mara. Nah, saat salah satu kru sedang kencing sembarangan, datang Three Fingers dari belakang dan membunuh kru itu. Tuh, makanya kalau kencing jangan sembarangan, permisi dulu ya guys. Lanjut. Saat Dale sedang mempersiapkan jebakan untuk para peserta, nggak disangka ada yang membocorkan ban ATV-nya dengan sebuah anak panah. Lalu tiba-tiba ada suara seperti orang lari dari dalam hutan. Dan Dale dengan jiwa militernya langsung nyamperin tuh suara tanpa rasa takut. Namun jebakan yang dia tadi siapkan ternyata sudah hancur berkeping-keping. Lalu Dale pun berteriak mencari orang yang merusak jebakannya itu. Dan Dale pun ditapol dari belakang. Nah, kalian yang belum tahu Three Fingers siapa, lihat di Wrong'ten pertama ya guys. Ada 3 orang kanibal tersebut, yaitu Three Finger, Sawtooth, dan One Eye. Balik lagi ke tim Nina. Mereka yang sedang mengobrol, tanpa sengaja si Mara ini menginjak jebakan yang disiapkan oleh acara reality show tersebut. Nama jebakannya perubahan takdir. Jadi kalau ada yang nginjak,
dia akan mendapat tantangan yang harus diselesaikan. Jadi kalau dia nggak selesai, dia akan gagal. Mara yang mendapat tantangan harus mengambil obat yang ada di sungai. Ini pertama kalinya si Mara ikut dalam permainan ini. Biasanya kan dia di balik layar. Singkat cerita, mereka menemukan sungai. Obat itu ada di tengah sungai. Dan Mara pun dengan skill pas-pasan, dia berjuang menyelesaikan misinya. Dan akhirnya Mara pun berhasil, namun harus jatuh ke dalam sungai. Balik ke tim Jack dan Elena. Si akang kameramen yang ikut tim Jack ada rencana untuk mereka berdua nih. Kameramen yang tergila-gila dengan uang menyuruh mereka berdua untuk video kayak gitulah. Namun Jack dengan kekuatan iman yang sangat kuat menolak tawaran itu. Nah gini nih cowok yang benar, mantul. Namun si Elena yang sudah terlanjur kepengen, udah parah nih cewek, dia melakukannya dengan si akang kameramen. Dan si akang pun hanya bisa enjoy dan pasrah saja. Namun pada saat mereka saling menikmati, ada yang memperhatikan mereka berdua dari balik pohon nih. Balik lagi ke tim Nina. Mara yang pas banget ngelihat si Elena lagi berkaraoke ria pakai mic-nya kameramen, rasanya tuh hancur banget. Dan Mara pun langsung termehek-mehek. Nina yang sudah pernah ngalamin diselingkuhin dengan mantan tunangannya, Nina pun berusaha menyemangati si Mara dan pengen nampol si kameramen. Kalau gua tampol tuh cowok. Tapi Mara tipe cewek feminim, tidak mau lakukan hal itu dan lebih baik diam. Beda dengan Nina yang rada tomboy. Lanjut ke tim Amber dan Jones yang menemukan sebuah camp pemburu. Terus ada daging yang lagi dipanggang. Gak tahu tuh daging apa. Mungkin daging bebong punya pemburu. Amber yang masih belum yakin dengan daging itu tidak berani ambil. Tapi Jones yang udah terlanjur kelaparan plus gak ribet juga harus berburu hewan. Kan udah ada daging anggur nih, ngapain juga kita harus berburu kan? Sikat aja lah. Amber pun akhirnya berpikiran seperti itu juga. Ya udah deh, sikat aja. Mereka berdua akhirnya nyolong daging panggang itu. Di satu sisi, Dale yang telah ditangkap oleh psikopat lalu dibawa psikopat ke base campnya dan diikat dengan posisi kepala di bawah dan kaki terikat di atas. Three Finger yang tiba-tiba muncul menyiksa Dale dengan cara menusuk-nusuk. Untung Dale mantan tentara ya, jadi badannya keras gitu. Batu kali keras. Balik lagi ke tim Nina yang menemukan rumah tua yang gak berpenghuni. Gak tahu nih rumah siapa di tengah hutan. Setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah itu, Mara langsung mengecek apakah ada telepon. Tapi yang ditemui malah foto-foto manusia aneh yang ternyata itu adalah keluarga psikopat. Tidak lama kemudian masuk seorang psikopat cewek yang mau ngelahirin. Sumpah gue mau muntah nonton proses lahirannya. Pas dilihat bayinya begitu lagi, kayak gak berbentuk. Tapi naas mereka berdua ketahuan sama psikopat yang ngelihat mereka. Di sini kengerian pun mulai terjadi. Nina dan Mara berusaha kabur dari rumah itu lewat jendela, tapi jendelanya ditahan pakai kawat besi. Setelah mencari cara lain, Nina menemukan lubang yang ada di kamar mandi yang baunya naujubillah bin jalik. Gak ketulungan baunya. Dengan cepat mereka berdua membobol lubang itu. Mau gimana lagi ya? Pasrah deh sama baunya. Pas banget setelah psikopat berhasil ngedobrak pintu, Nina dan Mara berhasil keluar lewat lubang jahanam itu. Aduh, kalau gua mah bisa pingsan. Dengan cepat mereka berdua lari sekencang-kencangnya, yang pasti lebih kencang daripada dikejar anjing komplek guys. Tapi keberuntungan tidak bersama Mara. Saat sedang lari, kepalanya si Mara langsung terima mahkota kapak dan seketika tewas. Aduh, kasihan si Mara, udah lihat mic pasangannya dipakai Elena, terus dapat mahkota kapak lagi. Nina yang masih dikejar oleh Sawtooth langsung ngumpet di balik batu. Untunglah si Nina selamat karena si Sawtooth udah dijemput sama taksi online-nya nih. Balik ke kameramen. Setelah selesai bercocok tanam sama si Alena, si kameramen cabut langsung ke mobil RV buat pantau peserta yang lain. Sementara si Alena sedang berjemur dulu nih di pinggir sungai. Masih inget sama yang ngintip tadi? Ternyata itu adalah psikopat yang lagi olahraga tangan guys. Bambang. Langsung tiba-tiba datang psikopat cewek dan langsung membantai si Lena. Apakah itu yang disebut karma ya? Balik lagi ke Dale yang masih diikat. Gak lama datang mobil kuning dengan membawa mayat si Mara. Dale dengan rasa tanggung jawabnya karena si Mara kan anak buahnya. Si Dale langsung mengamuk dan memberi sentuhan manis di dua kelerengnya Three Fingers.
Dale dengan skill tentaranya langsung memotong tali yang mengikat kakinya dan pertarungan terjadi. Singkat cerita, Dale berhasil menembak Three Fingers dengan shotgun. Balik lagi ke Akang kameramen. Dia sedang memantau peserta dari mobil. Tak disangka-sangka, dua psikopat udah masuk ke dalam mobil dan langsung membunuh si Akang dan membawa mobil RV-nya pergi. Di satu sisi, Jack, John, dan Amber yang sedang mengobrol-ngobrol santuy dan menikmati makan siangnya, tiba-tiba datang si Nina dengan muka yang sangat panik dan nafas yang terengah-engah. Kagetlah tiga orang ini. "Lu kenapa, Nin? Apa yang terjadi?" Nina pun menjelaskan kalau si Mara tuh udah tewas gara-gara kapak psikopat. Tapi si Jones yang bego malah nganggap ini bagian dari reality show-nya. Tiba-tiba Nina teriak setelah melihat daging panggang. Pas dilihat ada tatonya Kimberly. Jadi ternyata yang dari tadi mereka makan itu pahanya Kimberly. Bambang muntah dah gua juga. Akhirnya mereka memutuskan langsung cabut dari situ. Saat dalam perjalanan balik, kakinya si Nina ketusuk jebakan paku dan si Jack langsung ngobatin kakinya Nina dengan peralatan yang minim. Sementara Jones dan Amber menuju mobil RV yang dicolong oleh psikopat. Di satu sisi, Dale yang menemukan rumah psikopat dan hanya dibekali shotgun level 1 sama pisau doang. Dale pun masuk ketemu sama kakek-kakek yang ada di Rontong 1. Dia itu yang jaga di pom bensin tuh guys. Balik lagi ke Nina dan kawan-kawan yang gak nemu mobil RV karena udah dibawa psikopat. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke pabrik yang sudah tidak beroperasi. Kembali lagi ke Dale yang sedang mengobati luka-luka di badannya dengan ditemani si kakek pom bensin yang suka minum yogurt. Lalu tiba-tiba si kakek langsung nyerang si Dale. Ya gampang lah bagi si Dale mah. Si Dale langsung taruh petasan di bajunya kakek yogurt itu dan boom. Balik ke Jack dan kawan-kawan. Mereka ngelihat dua psikopat lagi wik-wik. Astaga. Si Jack langsung maju buat ngebabat tuh psikopat. Akhirnya pertarungan terjadi. Kecuali Nina yang masih trauma ngelihat bayi psikopat, langsung dia cabut gak peduli. Tapi naas, Nina malah masuk ke jebakannya psikopat. Jack memutuskan untuk mencari si Nina, sementara Jones dan Amber pergi duluan ke pabrik. Singkat cerita, Jack pun berhasil menemukan Nina yang terperangkap di bawah tanah. Dengan segala kekuatan yang ada, Jack berhasil menarik Nina ke atas sampai tangan si Jack ini terkilir. Tiba-tiba ada psikopat cewek ngejar mereka sambil menembaki Jack dan Nina. Karena sudah terpojok, mereka berdua memutuskan melompat ke air dan akhirnya mereka selamat dari kejaran psikopat cewek itu. Kembali lagi ke Dale, akang tentara kita. Dale yang sudah menggunakan cheat mode tentaranya dan sudah menyiapkan senjata yang ada untuk membantai semua keluarga psikopat itu. Amber dan Jones yang lagi OTW ke pabrik harus dikejar oleh dua psikopat dan terkena jebakan gantung. Aduh, mereka gak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya mereka berdua dibunuh dengan cara dipanah. Balik lagi sama si Jack dan Nina yang udah sampai pabrik. Bisa dilihat pabriknya tuh udah benar-benar hancur dan terbengkalai. Dan ada bekas zat-zat kimia. Nah, kimia inilah yang membuat karyawan pabrik menjadi psikopat seperti ini sekarang. Dan ternyata pabrik yang sudah lama ini adalah pabrik kertas guys. Nah, pada saat Jack dan Nina ngecek sekitar nih, Nina menemukan tengkorak ibu dan anak kecil yang berusaha ngumpet dari para psikopat. Kayaknya udah lama tuh mayatnya. Nina yang melihat itu tidak tahan dan ia ingin keluar dari pabrik kertas itu. Tapi Jack melarangnya karena di luar ada psikopat yang sedang memburu mereka berdua. Pada saat mereka berdua sampai di tempat bangkai mobil, mereka mendengar suara akang kameramen dari mobil RV. Tapi ternyata suara itu hanyalah jebakan. Suara itu hanyalah rekaman. Yang asli ada di ruangan berbeda. Yang pasti itu adalah jebakan para psikopat untuk menangkap Nina dan Jack. Benar aja, saat Nina lengah, Nina langsung disekap dari belakang. Dan Jack melihat kameramen dibunuh, langsung keluar dari mobil. Tapi pas mau balik ke belakang, Ed langsung dihadang sama Sotut dan Jack pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Tapi gak disangka-sangka, Dale jagoan kita udah memperhatikan pergerakan para psikopat itu dan bersiap untuk berperang. Jack yang diikat dan Nina yang disekap di kandang anjing. Ditambah ngelihat kameramen dimutilasi. Aduh sumpah ini sadis banget anjir. Mereka hanya bisa pasrah. Namun saat si Nina terbangun dari pingsannya,
dia tuh udah berada di meja makan dengan tangan dan kaki yang terikat di kursi pakai kawat. Jadi mereka tuh makan malam kayak manusia normal, tapi makannya tuh daging manusia. Aduh, terus gak lupa pakai berdoa makan lagi. Tuhan mana yang terima psikopat kayak gini? Ini mah gak masuk akal anjir. Saat Dale sudah masuk ke dalam base camp itu, Dale ingin menyelamatkan mereka. Tiba-tiba ada alat yang bunyi, dan itu membuat psikopat menyadari kalau ada manusia yang datang. Langsung para psikopat nyamperin suara itu. Saat para psikopat mencari si Dale yang sudah mempunyai rencana yang sangat matang akhirnya bisa ngebunuh 2 psikopat sekaligus. Keren. Dale yang berhasil masuk ke ruang makan berhasil menyelamatkan Jack dan Nina. Tapi sayang si Dale jagoan kita harus tewas saat melepaskan tali si Jack. Dale ditembak dari belakang pakai panah dan ditambah lehernya diikat pakai kawat duri. Aduh, gak apa-apa lah, si Dale udah berjasa besar. Tersisa 2 versus 2 nih. Nina yang sudah berhasil keluar dari pabrik kertas itu harus masuk lagi dan menolong si Jack yang sudah hampir masuk ke dalam mesin penggiling. Jack yang lagi digebukin sama 2 psikopat sangat terpojok karena kepalanya udah mau masuk ke dalam penggiling. Tapi Nina dengan Wonder Woman-nya dia langsung menyelamatkan si Jack. Dengan sisa-sisa kekuatan mereka, Nina dan Jack berhasil menyelamatkan Snowtooth dan psikopat cewek. Yeah! Ending yang sangat memuaskan bagi gua pribadi. Singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar dari hutan itu menggunakan mobil si Kimberly. Oke, itu aja alur cerita Wrongton kedua dari channel kesayangan kalian yaitu Nonton Yuks. Kalau kalian suka dengan video ini, di subscribe, juga di like, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Biar kalau gua upload video baru, kalian bisa langsung ditonton guys. Subscribe lah, biar gua tambah semangat lagi bikin video-video lainnya. See you next video. Dadah.